Imigran menjadi raja, pribumi menjadi budak. Tidak semua Habib zalim dan yang salah hanya oknumnya saja. Tetapi kebanyakan para Habib gagal menegur oknum saudaranya, sehingga terkesan melakukan pembiaran. Dan pada akhirnya kezaliman oknum para Habib Ba'alwi yang berasal dari Yaman terjadi dari abad ke abad. Di antaranya yang pertama abad 9 Hijriah atau abad 15 Masehi. Oknum Habib Ba'alwi mulai mencangkokkan nasab leluhurnya, yakni Ubaidillah atau Abdullah sebagai keturunan Sayyid Ahmad bin Isa dari Irak. Padahal tidak ada data dari abad 4 sampai dengan 9 Hijriah yang mendata hal tersebut. Apalagi hasil tes genetika dari kromosom Y, tes Y DNA abad 21M, membuktikan kepalsuan nasab mereka sebagai garis laki-laki Alawiyin. Yang kedua abad 18 Masehi. Oknum Ba'alwi Ratu Syarifah Fatimah beserta menantu sekaligus keponakannya Syarif Abdullah mengkudeta tahta Sultan Banten, yaitu Sultan Zainul Arifin tahun 1750 Masehi. Sehingga menimbulkan konflik perlawanan perang yang dipimpin Kiai Tapa dan Tubagus Buang hingga tahun 1752 Masehi. Yang ketiga, abad 19 Masehi, Mufti Betawi Habib Usman bin Yahya yang dijadikan Mufti Batavia oleh penjajah Belanda mengeluarkan fatwa haram melawan pemerintah Hindia Belanda. Padahal para ulama Nusantara sebelumnya telah mengeluarkan fatwa jihad melawan penjajah Belanda. Sehingga fatwa Usman bin Yahya sekaligus Mufti Betawi memecah persatuan umat Islam untuk melawan penjajah Belanda. Yang keempat, abad 20 Masehi. Pemberontakan PKI yang dipimpin oleh oknum Habib Ba'alwi, yakni Habib D.N. Aidit, Habib Ahmad Sofyan Barakbah, dan Habib Fahrur Barakbah. Yang kelima, abad 21 Masehi. Di abad 21 Masehi ini banyak catatan kelakuan para oknum Habib. Di antaranya yang pertama, Kampung Dukuh. Kampung Dukuh yang berada di Desa Ciroyom, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat merupakan sebuah kampung adat yang sangat mempesona, di mana penduduknya sangat menjunjung tinggi etika, adat dan budaya leluhurnya. Tetapi karena kelakuan para oknum Habib di Kampung Dukuh, banyak gadis-gadis yang dinikahi para Habib, alasan mengambil barokah, dan akhirnya diterlantarkan serta ditinggalkan oleh para oknum Habib bejat. Sehingga banyak Habib-Habib kecil yang tidak mengetahui siapa ayahnya. Yang kedua, Petanisia, organisasi pecinta tanah air. Petanisia merupakan organisasi besutan Habib Lutfi bin Yahya. Organisasi ini terindikasi telah melakukan berbagai hal yang memalsukan, yang memalukan, sekaligus menjijikkan, yaitu pemalsuan makam keramat dan para leluhur Nusantara. Di antaranya makam KRT Sumodiningrat, Panembahan Girilaya Pangeran Diponegoro, Pangeran Terboyo, dan ada sekitar 3.000 makam lainnya yang dipalsukan. Terus yang ketiga, Habib Rizik Syihab. Isi ceramah Habib Rizik Syihab sangatlah bertentangan dengan sosial, budaya, politik, etika bangsa Indonesia. Ceramah Habib Rizik diantaranya ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, menghina Gus Dur, menghina Jokowi atau kepala negara, mau mendatangkan ISIS ke Indonesia. Sampurasun, salam budaya Sunda diganti jadi campur racun.
menghina keluarga Wali Songo sebagai begal nasab dan belajar di kandang kebu dan lain-lain. Habib Bahar bin Smith, isi ceramah Habib Bahar bin Smith yang melukai bangsa Indonesia diantaranya menghina Wali Songo tidak punya anak cucu, cacian, curut, anjing babi. Berguru kepada satu Habib bodoh lebih utama dari berguru kepada 7 atau 70 kiai yang alim. Habib Bahar bin Smith juga mengatakan, kalau mau melakukan tes DNA terhadap saya, harus membongkar makam Nabi Muhammad SAW dulu untuk tes DNA. Sungguh sesuatu yang tidak pantas diucapkan. Persis seperti kelakuan Wahabi yang ingin membongkar makam Nabi yang menjadi salah satu alasan berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU. Yang kelima, Habib Taufik Segap setali 3 uang. Habib Taufik Segap tak pernah jauh dengan oknum Habib lainnya dalam pernyataannya, menghina kiai yang dekat dengan pemerintah seperti anjing, menghina perjuangan keluarga Wali Songo seperti jangkrik dikasih speker. Yang keenam, Habib Ali Hinduan. Berbeda dengan oknum Habib lainnya, Habib Ali Hinduan tidak saja berbicara kotor, tetapi melakukan pembunuhan terhadap santri dan keluarganya. Walaupun sudah divonis mati sejak 2012, tetapi hingga kini belum dieksekusi. Yang ketujuh, Habib Hasan bin Ismail Al-Mudhor. Kelakuan oknum Habib yang satu ini merendahkan makom kewalian Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di bawah makom kewalian leluhur Pak Alwi Muhammad Fakih Muqaddam dan mengatakan Nusantara atau Indonesia atau Jawi atau Jawa adalah milik Aulia Tarim, penjajahan doktrinal, kultural, dan spiritual. Yang keenam, Habib Royhan Al-Qadri, oknum Habib mengatakan, kiai yang menikahi Syarifah atau Habibah bukanlah kiai, tapi taek. Yang ketujuh, Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus mengatakan, orang yang mengoreksi Habib mirip seperti iblis. Yang kedelapan, Habib Alwi As-Segap. Entah kerasukan apa, oknum Habib yang satu ini dalam pidatonya mengatakan, jangan ada anak ibu masuk Ansor apalagi Banser. Yang kesembilan, persekusi. Berbagai persekusi dilakukan terhadap masyarakat, baik secara fisik maupun psikologi, baik yang dilakukan Habib ataupun para muhibinnya. Yang ke-10, Habib Ahmad Tanjung Al-Idrus dan R.A. Kalsel dan rombongan oknum Palwi mempersekusi Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Abah Guru Sekumpul, dan mengatakan Kiai Haji Muhammad Zaini Ghani bukan dzurriyyat Rasulullah dari Sadah Palwi, dengan mengatakan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari serta anak cucunya bukan dzurriyyah Rasulullah dari Sadah Palwi. Yang ke-11, Habib Zakaria Bahasim Kalsel juga mengatakan bahwa Syekh Saman Al-Madani bukan dari dzurriyyah Rasulullah SAW. Padahal jelas, Abah Guru Sekumpul mengatakan bahwa Syekh Saman Al-Madani dzurriyyat Rasulullah SAW dari jalur Hasan Al-Hasani, dan masih banyak lagi ulama di Kalsel dan para dzurriyyat Rasulullah dari jalur kesultanan dan Syekh Arsyad yang lainnya dipersekusi dan dinafikan oleh para oknum RA dan Habib serta muhibinnya Pak Alwi yang suka mempersekusi orang Kalimantan. Yang ke-12, dan makam Datuk Kutai Lama Tunggang Parangan dipaalwikan, diganti marganya sampai terakhir bermarga bin Yahya, dibin Yahyakan. Juga
Dan juga makam Pangeran Noto di Bin Yahyakan, makam Tenggarong Kelambu Kuning. Sekarang bukan zamannya lagi takut kualat kepada Habib. Kalau ada Habib salah harus diluruskan, apalagi mereka aslinya secara ilmu genetika terah bukan terah Imam Ali dan Nabi Muhammad SAW. Juga beberapa kitab nasab dan kitab sejarah menyatakan bahwa klan Pahlawi yang merupakan leluhur para Habib bukan merupakan dzurriyyah Rasulullah SAW. Ini bukan masalah pribadi, apalagi dendam pribadi. Tapi perlu disampaikan agar masyarakat luas memahami persoalan sebenarnya dan merdeka di negeri sendiri. Wallahu alam. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.